Halo semuanya, sesuai dengan judul di video ya, kali ini kita akan sharing peluang penghasilan tambahan hanya dengan membuat ide nama domain ataupun nama website untuk perusahaan-perusahaan besar yang sedang membutuhkan ide nama website untuk perusahaan mereka ya. Dan untuk bayarannya itu antara $10 sampai $50 per nama website yang kalian sarankan ya, atau kalau dalam rupiah itu mulai dari 150.000 sampai 750.000 rupiah. Dan untuk menghasilkan uang dari website ini itu 100% gratis guys ya. Kalian nggak akan dipungut biaya deposit kayak website-website lain pada umumnya. Tugas kalian di sini hanyalah menyarankan ide nama website kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan ide nama website tersebut ya. Ketika ide nama website yang kalian berikan terpilih, maka kalian akan langsung mendapatkan bayaran $10 sampai $50. Nah, untuk nama websitenya adalah pikidomain.com ya. Kalian bisa langsung ketikkan aja tulisannya seperti ini, ataupun buat teman-teman yang nggak mau sulit-sulit, nanti juga nama websitenya akan saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Seperti yang saya bahas tadi, Pikidomain ini hanya sebagai pihak ketiga yang menghubungkan antara perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan ide nama website ya, dan juga kita sebagai orang yang memberikan ide-ide nama website tersebut. Jadi istilahnya Pikidomain ini cuman maklar aja guys. Dan kalau misalnya kalian scroll ke bawah, ini ada beberapa portofolio dari ide nama website yang udah pernah dihasilkan di pikidomains.com ini. Nah, buat teman-teman yang masih ragu, Bang, apakah memang benar Pikidomain ini bukan scam dan terbukti membayar ya? Kita bisa langsung cek aja di website scamadvisor.com. Caranya teman-teman buka aja websitenya, kemudian kalian copy terlebih dahulu link dari Pikidomains ini, kemudian kalian klik di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwasannya skor website pikidomains.com itu sangat tinggi ya, high trust rating, kemudian di site looks safe to use, dan skornya kalian bisa lihat sendiri 87/100 ya. Ini skor yang cukup lumayan. Dan kalau kita scroll ke bawah lagi, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwasannya domain dari pikidomains.com ini itu sudah aktif selama 16 tahun ya. Berarti kalau udah aktif selama 16 tahun, artinya website Pikidomains ini itu bukan website abal-abal lagi ya. Mereka ini adalah website yang udah berpengalaman dan udah banyak banget perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan jasa mereka untuk mendapatkan ide nama website ataupun nama domain untuk perusahaan mereka guys ya. Di sini kalian bisa scroll ke bawah juga. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya data tentang Pikidomains ini udah beroperasi selama 16 tahun ya. Kemudian mereka itu mulai teregistrasi dari tanggal 26 bulan 1 2007 guys ya. Jelas ya teman-teman. Intinya ini bukan website abal-abal, bukan website scam yang cuman beroperasi selama 5 bulan ya ataupun 1 tahun doang, tapi ini website udah beroperasi selama 16 tahun. Nah, buat teman-teman yang mau langsung dapat cuan dari website Pikidomain ini, seperti biasa ya, sebelum kita bisa menghasilkan ataupun mendapatkan penghasilan dari sebuah website, tentunya kita harus mendaftar akun terlebih dahulu di website tersebut. Nah, untuk melakukan pendaftaran di website pikidomains.com ini, teman-teman bisa langsung klik aja di bagian register ini. Nah, kemudian di sini ada dua pilihan ya, yaitu become a client ataupun become a contributor. Nah, kalau misalnya become a client, ini ditujukan buat teman-teman yang memang sedang membutuhkan ide nama website ya, ataupun buat perusahaan-perusahaan besar yang memang sedang membutuhkan ide nama domain ataupun nama website untuk perusahaan mereka. Nah, sedangkan halaman become a contributor ini itu ditujukan buat teman-teman yang ingin mendapatkan bayaran karena telah memberikan ide nama website ataupun ide nama domain buat perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Nah, di sini karena tujuan kita itu mencari cuan ya, bukan mencari ide nama website. Di sini teman-teman bisa klik aja langsung di bagian become a contributor. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung mengisikan username ya, email, kemudian buat password, kombinasi password ya, lalu kalian bisa isi nama lengkap kalian ya, asal negara kalian, kota, ini alamat tempat tinggal kalian. Kemudian di bagian PayPal ini kalian bisa mengisikan alamat email yang terdaftar di akun PayPal kalian ya.
Kemudian setelah udah kalian isi semuanya, kalian bisa langsung centang di sini ya, accept terms and condition of use. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik create new account. Nah, setelah kalian udah mengisi data diri kalian ya, kalian diarahkan ke halaman ini. Nah, langkah selanjutnya kalian disuruh untuk mengkonfirmasi alamat email yang udah kalian cantumkan tadi. Nah, caranya teman-teman bisa langsung klik di bagian account setting ya, kemudian kalian bisa langsung scroll aja ke bawah guys. Nah, kalian bisa scroll ke bawah, kemudian teman-teman bisa langsung klik submit. Nah, kemudian silahkan teman-teman buka alamat email yang udah kalian cantumkan tadi ya, karena di alamat email kalian itu udah dikirimkan email konfirmasi ataupun email verifikasi dari Picky Domains-nya ya. Nah, bentuk emailnya seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini langkah selanjutnya kalian tinggal klik aja di bagian link ini ya, yang berwarna biru ini. Nah, setelah kalian klik link tersebut, maka kita diarahkan ke halaman ini guys ya. Ada tulisannya you have successfully validated your email address. Kalian sudah sukses memvalidasi akun email kalian. Nah, langkah selanjutnya kalian tinggal klik aja di bagian view available orders. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman list daftar project yang bisa kita ikuti guys ya. Di sini ada banyak sekali daftar project yang bisa kita ikuti ya teman-teman. Tapi sebelum kita mencoba salah satunya, di sini saya mau kasih informasi terlebih dahulu. Ada dua jenis project yang bisa kita kerjakan di sini, yaitu yang premium yang ada tulisan premiumnya seperti ini, dan juga yang tidak ada tulisan premiumnya ya, ataupun yang berwarna putih seperti ini, dan yang premiumnya itu yang berwarna kuning. Nah, apa bedanya bang? Nah, bedanya adalah untuk yang premium ini itu biasanya bayarannya lebih besar. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini ya, bayarannya itu $50, $47, $64 ya. $50 ini seperti yang kita singgung di awal itu 750.000 guys ya. Sementara project-project yang tidak ada tulisan premiumnya ya, seperti yang di bawah ini, itu bayarannya bisa dibilang setengah dari inilah ya, yaitu cuman $25 ya. Di sini juga $25. Rata-rata yang nggak ada tulisan premiumnya itu $25 doang. Nah, kemudian perbedaannya lagi adalah untuk mengikuti yang premium ini teman-teman, itu statusnya harus rank 4 ke atas. Nah, apa yang dimaksud dengan rank 4 ke atas bang? Nah, rank 4 ke atas itu di sini ya, kalian bisa lihat. Kalau misalnya kalian nanti udah lama ya, udah banyak proyek yang kalian kerjakan, maka nanti rank kalian ini akan terus naik guys ya. Sementara kalau misalnya buat teman-teman yang baru, itu rank kalian biasanya rank 5 ya. Jadi kalau misalnya kalian masih rank 5 seperti ini, artinya kalian belum bisa mengerjakan yang premium-premium ini guys ya. Kalian hanya bisa mengerjakan list-list project yang tidak ada label premiumnya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bang, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, di sini coba kita contohkan salah satu ya teman-teman. Di sini kita contohkan aja untuk mengerjakan project dari list ini ya. Kita klik aja di bagian digital marketing agensi domain. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman, supaya kalian paham bagaimana bisa mendapatkan penghasilan dari website pickydomains.com ini. Nah, di sini kita diarahkan ke halaman penjelasan tentang projectnya ya. Nah, kalau memang penjelasan tentang projectnya ini menggunakan bahasa Inggris yang membuat kalian itu bingung ya, tentunya di sini kita bisa menggunakan website Google Translate aja ya, supaya di sini teman-teman juga mengerti ya. Nah, udah kita buka ya teman-teman, kemudian kita bisa langsung ini aja ya, kita salin aja semuanya. Oke, ini sampai sini aja teman-teman supaya nggak kebingungan. Kemudian kita salin, lalu kita paste di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Halo, saya membutuhkan Anda untuk membuat nama yang menarik dan pendek untuk agen pemasaran digital. Nama domainnya itu harus.com ya. Tidak boleh ada nama pesaing yang serupa. Jadi nggak boleh ada nama domain ataupun nama website yang mirip dengan nama domain yang kita sarankan ini guys ya. Kemudian yang ketiga adalah tolong jangan gunakan kata-kata terkenal dalam nama domain seperti digital, pemasaran, web, pemrograman ya. Berarti kalian nggak boleh menggunakan kata-kata kayak misalnya digital ya, ataupun marketing, ataupun web, ataupun programming. Nah, kemudian di bawahnya we are focus. Nah, kami berfokus pada pemasaran, pengembangan web, dan peretasan pertumbuhan.
Nah, artinya dari sini kita bisa tahu ya bahwasannya perusahaan ini itu bergerak di bidang digital marketing. Ya, berarti kalian harus menemukan nama website ataupun nama domain yang sesuai dengan produk yang mereka pasarkan ya, yaitu digital marketing. Ya, kemudian di bawahnya juga ada penjelasan tentang ini ya, pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan ya teman-teman. Jadi ini juga bisa membantu kita untuk lebih memudahkan kita mencari nama domain ataupun nama website yang memang cocok untuk mereka. Kemudian di bawahnya juga mereka menyebutkan example I like ya, yang dia sukain itu contoh websitenya adalah Webimax ya, kemudian Smartly, kemudian Marketers ya. Itu nama-nama website yang mereka sukai ya. Mereka menyukai nama-nama website yang simple ya, nggak terlalu panjang dan juga jarang didengar oleh orang. Kemudian juga mereka menuliskan example I dislike ataupun domain-domain yang mereka nggak sukai, misalnya Growth Hacking Asia. Nah, mereka nggak suka dengan nama website seperti ini guys ya, mungkin terlalu panjang ataupun mungkin udah sangat familiar di telinga orang ya. Kemudian mereka juga nggak menyukai Internet Marketing Inc. ya, Tulong. Artinya mereka nggak suka nama-nama website yang terlalu panjang dan udah sering didengar oleh orang. Ya, mereka lebih menyukai nama website yang jarang terdengar seperti ini. Kemudian di bawahnya juga tertulis persyaratan yang lain, yaitu Desired Domain Extension. Artinya di sini kalian nggak bisa menggunakan ekstensi selain .com ya. Kalian nggak bisa menggunakan .net, kalian nggak bisa menggunakan .org. Intinya di sini mereka hanya menginginkan domain yang berbentuk ekstensi .com ya. Kemudian di bawahnya juga ada Domain Associate Keyword. Nah, artinya adalah kata kunci yang terkait domain ataupun nama websitenya. Misalnya pertumbuhan ya, kemudian pendapatan, pertumbuhan ini growth ya, growth sales, kemudian pendapatan ya, kemudian penjualan ya, kemudian mengarahkan pengunjung situs ya, kemudian pertumbuhan peretasan, kemudian pemasaran gerilya. Nah, ini kalian bisa menggunakan beberapa kata kunci ini membuat sebuah nama website yang cukup unik. Tapi kembali lagi ya teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, kata kuncinya adalah mereka tidak menyukai nama website yang sudah sangat familiar dan juga nama website yang panjang-panjang seperti ini ya. Berarti pinter-pinter kalian bagaimana kalian mengolah kata-kata yang ini ya, yang ini tadi itu bisa menjadi sebuah nama website yang menarik bagi mereka ya. Kemudian juga di bawahnya ada domain specs ya. Di sini mereka memberikan beberapa ketentuan ya teman-teman. Yang pertama adalah maximum letters in domain name is 12 ya. Berarti maksimum huruf dalam domain tersebut adalah 12 ya. Kemudian maximum words in domain name is 1. Berarti kalian nggak bisa menggunakan dua kata guys ya. Misalnya kalau dua kata itu digitalmarketing.com. Nah, itu kan ada dua kata tuh, digital dan marketing ya. Mereka itu maunya satu kata doang ya. Satu kata doang, kalau digabung itu dimar ya, dimar.com. Nah, itu bisa. Kemudian kalau misalnya digitalasia.com. Nah, itu kan dua kata ya, tapi mereka maunya satu doang. Misalnya Diga ya, Digital Asia, berarti diga.com. Nah, seperti itu ya teman-teman, paham ya. Kemudian no dash in domain name, artinya tidak ada tanda hubung ya di dalam nama domain. Tanda hubung itu kayak misalnya kayak strip gitu ya guys. Jadi nggak boleh ada strip dalam namanya. Kemudian juga nggak boleh ada angka di dalam nama domainnya. Nah, setelah kalian udah memahami ya beberapa ketentuan tentang pembuatan nama websitenya, di sini kalian bisa langsung menyarankan ide nama website tersebut di kolom-kolom ini guys ya, di kolom yang atas ini. Nah, di sini ya. Dan di sini saran saya kalian bisa sarankan minimal 7 nama website ya. Dan kalau lebih banyak lebih bagus ya. Intinya per proyek ini kalian kasih nama itu minimal 7 guys ya, sehingga kesempatan ide nama website yang kalian ajukan terpilih itu lebih besar kemungkinannya. Oke, di sini saya contohkan ya. Misalnya beberapa nama aja di Ting ya, di ting.com. Nah, growthing.com ya, bisa juga seperti ini. Di sini saya contohkan dua aja ya teman-teman supaya video ini nggak terlalu panjang. Nah, setelah udah kalian isi, kita anggap aja saya di sini udah isi 7 nama ya teman-teman. Langkah selanjutnya kalian juga bisa mengisi di bagian komen ini. Nah, apa itu komen ini bang? Nah, di kolom komentar ini ya kalian bisa mengisi kenapa nama-nama website yang kalian sarankan itu patut diambil ya. Kalian kasih alasan-alasan yang meyakinkan.
Kalian juga bisa kasih filosofi makna dari nama website yang kalian tulis tersebut guys ya. Intinya kolom komentar ini bisa kalian gunakan untuk mendukung supaya nama-nama website yang udah kalian suggest tadi itu bisa cocok untuk kliennya guys ya. Dan pastikan kalian komennya itu menggunakan bahasa Inggris ya. Dan buat teman-teman yang nggak mau isi kolom komennya juga nggak apa-apa sebenarnya sih ya. Intinya kolom komen ini opsional, bisa diisi ataupun tidak. Tapi kalau kalian isi tentunya itu akan menambah nilai kepercayaan dari si klien guys. Karena kalian memberikan nama ini nggak asal-asal ya, alias punya alasan yang kuat. Oke, paham ya teman-teman? Jadi setelah kalian udah mengisi suggestionnya ya minimal 7, kemudian kalian juga udah memberikan alasan kenapa kalian memberikan 7 nama itu ya, kalian bisa langsung klik di bagian submit suggestion. Nah, di sini ketika saya klik submit suggestion ya teman-teman, maka muncul error ya. Errornya itu mereka bilang bahwasannya domain dating.com ya, kemudian growthing.com is already registered ya, artinya ini udah digunakan. Nah kalian harus cari terlebih dahulu nama-nama domain yang belum digunakan guys ya. Dan untuk lebih mudahnya melihat apakah nama domain tersebut udah digunakan atau belum, di sini kalian bisa menggunakan website penyedia hosting ya. Saya biasanya itu pakai Niaga Hoster ya ataupun Jetorbit dan sebagainya ya. Di sini saya contohkan pakai Jetorbit aja. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik domain ya. Kemudian kalian bisa ketikkan nama domain kalian. Misalnya tadi itu growthing ya, growthing.com. Nah, kalau misalnya nanti nggak ada tulisan beli domain ya ataupun beli pakai hosting, itu artinya domain growthing.com ini itu memang sudah tidak tersedia ya. Artinya kita harus cari domain lain guys ya. Nah, ini cara yang paling mudah untuk melihat apakah domain tersebut udah digunakan atau belum ya. Nah, intinya di sini adalah setelah nanti kalian sudah mengisi 7 domain tadi itu ya, maka secara otomatis nama website kalian ini akan dikirim ke perusahaan yang membutuhkan nama website ini guys ya. Dan nanti akan ditinjau oleh mereka apakah namanya cocok untuk mereka atau tidak. Nah, untuk memantau hasil kerja kalian ya, apakah nama-nama domain yang kalian sarankan itu diterima atau tidak, kalian bisa klik di bagian My Suggestion ini ya. Maka nanti di halaman ini akan tercantum nama-nama domain yang udah pernah kalian suggest guys. Jadi kalau misalnya di antara 7 nama domain yang kalian sarankan tadi ya, itu diambil 2 oleh mereka, maka kalian akan langsung mendapatkan bayaran $25 dikali 2 ya, ataupun $50 ya. Ataupun misalnya di antara 7 nama domain tadi itu 3 diambil nama domain kalian ya, maka kalian akan mendapatkan $25 dikali 3. Nah, setelah dia sudah menyetujui ya menggunakan nama website yang kita sarankan, maka nanti otomatis bayarannya itu akan langsung masuk ke akun kita yang ini guys ya, yang ada di balance ini. Nah, tapi di sini ada hal yang harus kalian ketahui juga ya teman-teman, bahwa di sini ada potongan yang diambil oleh pihak pikidomains.com-nya. Nah, berapa sih Bang potongannya? Potongannya itu di sini mencapai 60% ya. Artinya kalau misalnya pendapatan kalian itu $25, maka di sini akan dipotong oleh mereka itu sebesar 60%. Berarti komisi yang akan kalian dapatkan itu cuma 40% dari $25 ya. Berarti itu kalau nggak salah sekitar 10 sampai $12 lah ya yang akan kalian dapatkan kalau memang satu nama domain kalian diterima oleh mereka. Kemudian mungkin kalian nanya, Bang, kalau misalnya kita sudah memiliki penghasilan ya di balance kita ini, bagaimana cara withdraw-nya? Nah, cara withdraw-nya teman-teman bisa langsung klik aja di bagian My Transaction ya. Kemudian kalian akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwasannya untuk minimal pembayaran itu adalah $20. Jadi kalau misalnya saldo di balance kalian ini belum mencapai $20, berarti kalian belum bisa melakukan withdraw. Dan untuk cara withdraw-nya, kalian tinggal masukkan aja di sini ya. Karena minimalnya $20 ya, berarti kalian masukkan di sini $20, kemudian kalian tinggal withdraw ya. Untuk alamat withdraw-nya kan tadi udah kalian masukin ya, yaitu alamat email dari akun PayPal kalian. Jadi nanti secara otomatis penghasilan kalian ini akan langsung ditransfer ke akun PayPal kalian ya. Oke, paham ya teman-teman? Demikian aja ya video bagaimana cara menghasilkan uang dari internet kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.